yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi, lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami oleh satu tokoh saja. Cerpen juga hanya terdiri tidak lebih dari 1000 kata saja. Cerpen ini bisa juga disebut sebagai fiksi atau prosa karena cerita yang digunakan hanya berfokus pada satu konflik permasalahan yang dialami oleh tokoh, mulai dari pengenalan karakter hingga penyelesaian permasalahan yang dialami oleh tokoh tersebut. Selanjutnya ada unsur-unsur cerpen. Unsur dalam cerpen dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun cerpen dari dalam yang berasal dari imajinasi penulis. Unsur intrinsik teks cerpen meliputi yang pertama ada tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan utama yang ingin disampaikan penulis dalam cerpen. Yang kedua ada tokoh. Tokoh ini merupakan pelaku dalam cerita yang memiliki ciri, sifat, dan perannya masing-masing. Yang ketiga ada penokohan. Penokohan ini merupakan cara penulis menggambarkan dan mengembangkan karakter dari tokoh yang kedua. Selanjutnya ada alur. Alur ini merupakan rangkaian atau peristiwa yang terjadi di dalam cerita, mulai dari awal hingga akhir. Itu disebut dengan alur. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang ini adalah seperti tempat, waktu, ataupun suasana yang terjadi dari peristiwa dalam cerita tersebut. Lalu kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang ini adalah cara pandang penulis dalam menceritakan kisah, baik dari sudut pandang orang pertama, orang ketiga, dan atau orang ketiga yang tidak terbatas. Kemudian ada juga amanat. Amanat yaitu pesan moral atau nilai-nilai kehidupan yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Kemudian ada unsur intrinsik teks cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen adalah unsur-unsur yang berasal dari luar cerpen, yaitu pengaruh dari lingkungan sekitar penulis. Unsur-unsur ini dapat berupa latar belakang sosial, budaya, secara psikologis penulis, dan nilai-nilai yang berlaku pada masa itu. Nah, mungkin dari yang sudah dijelaskan ada pengertian dan unsur-unsur cerpen, juga terdapat unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Baik Bu, saya ingin tanya apa hubungan antara unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik? Yang pertama adalah unsur-unsur intrinsik dalam cerpen. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Yang mana unsur ekstrinsik menjadi landasan bagi penulis dalam menciptakan intrinsik yang kuat dan relevan. Sebaliknya pada unsur intrinsik ini unsur intrinsik yang baik akan mampu menyampaikan pesan atau nilai-nilai yang terkandung dalam unsur-unsur ekstrinsiknya. Mungkin itu saja. Yang lainnya apa bisa dimengerti?
Selanjutnya, Ibu memiliki sebuah cerpen yang mana kalian di sini ditugaskan untuk menganalisis atau membaca terlebih dahulu apa yang ada yang terdapat di dalam cerpen ini. Lalu kalian simpulkan bagian unsur intrinsik saja, seperti ada tema, tokoh, penokohan, alur, latar belakang, sudut pandang, dan amanatnya. Silakan kalian baca dulu, lalu baru dikembangkan isinya. Baik, Bu. Berkelompok saja. Satu kelompok berapa orang? 3 orang. Silakan Ibu beri waktu sekitar sampai dengan 7 menit. Baik, baik, Ibu lihat di sini kalian semua sudah bisa menganalisis apa yang terdapat dari unsur-unsur dan intrinsik teks cerpen. Kalian sudah bisa mengisi tema, tokoh, penokohan, alur, latar belakang, sudut pandang, dan juga amanatnya. Selanjutnya, Ibu akan menunjukkan video tentang langkah-langkah membuat teks cerpen. Misalnya sekarang kita lihat di sini ada sebuah truk. Menurut kamu apa pencarian timbalan kita di video terakhir pada sesi kali ini? Nah, jangan. Jadi, jika kamu ditugaskan oleh guru untuk
kita bersama teman-teman curhat-curhatan kalau istilahnya ya. Nah, itu juga bisa jadikan sumber. Selain itu, ide cerita dapat juga diambil dari fenomena atau peristiwa yang kita lihat. Pada suatu kejadian ini, apapun itu, bisa kita angkat menjadi ide cerita juga ya. Tema tadi sudah ditentukan di ide cerita. Apa strukturnya? Apa yang merasakan? Bagaimana letaknya dengan makhluk lain untuk membaca hasil tulisanmu. Ke-48, 5 amanah dan S sudut ceritanya sudah kita tentu. Calon pembaca tertarik atau penasaran dengan cerita yang kita tulis. Nah, seperti yang kita lihat dari video tersebut, kita bisa melihat ada langkah-langkah menulis teks narasi cerpen. Yang pertama, sebelum kita membuat cerpen, yaitu menentukan ide cerita. Menentukan ide cerita itu bisa pengalaman pribadi, orang lain, fenomena, peristiwa, ataupun hayalan. Yang kedua, membuat kerangka karangan cerpen, seperti struktur peristiwa awal, penampilan masalah, dan juga penyelesaian. Yang ketiga, ada mengembangkan kerangka menjadi cerita utuh, seperti unsur-unsur, tokoh dan penokohan, alur, latar, dan juga nilai kehidupan. Yang keempat, ada memberi judul pada karangan. Buatlah judul yang semenarik mungkin agar menarik pembacanya. Dan yang terakhir ada yaitu ada memeriksa kembali dan juga memperbaiki. Nah, untuk tugas pada minggu depan, untuk selanjutnya, silakan kalian mencari referensi atau mencari inspirasi untuk membuat cerpen, baik itu pengalaman pribadi, orang lain, fenomena ataupun peristiwa. Lalu setelah menemukan cerpen sesuai dengan langkah-langkahnya, kita bisa mengembangkan atau mempublikasikan cerpen tersebut ke podcast ataupun YouTube. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai langkah-langkah teks cerpen. Untuk tugas selanjutnya mungkin sudah bisa dimengerti. Nah, sekarang sudah lengkap. Sampai di situ saja materi